sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Senang pagi ini saya bisa kembali bersama-sama saudara di program Pastor Message. Setelah renungan ini saya ingin mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Judul dari renungan pagi ini adalah Love to Worship You. Ku rindu menyembah-Mu. Apakah kita masih ada kerinduan untuk menyembah Tuhan? Apakah kita masih ada mezbah pribadi kita dengan Tuhan tiap-tiap hari? Apakah kita masih ada nyanyian pujian kita buat Tuhan tiap-tiap hari? Pagi ini saya ingin membagikan pesan Tuhan untuk setiap orang percaya. Tiap-tiap hari ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Penyembahan apa yang Tuhan minta? Dan penyembahan apa yang Tuhan sedang cari? Yuk kita baca ayat yang sudah sering kita dengar. Dan saya percaya semua yang mendengarkan sudah tahu. Di Yohanes 4 ayat 23-24. Ini adalah ayat yang sudah terkenal tentang pujian dan penyembahan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan, Tuhan sedang mencari atau kehendaki menjadi penyembah-penyembah yang benar. Artinya orangnya, kita, saudara dan saya untuk menjadi penyembah Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di ayat ini berbicara mengenai menyembah Bapa, yaitu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa yaitu fokus penyembahan kita adalah hanya kepada pribadi Bapa. Yang artinya fondasi atau dasar penyembahan kita itu adalah kasih. Tapi pagi ini saya ingin menekankan tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, apa artinya menyembah dalam roh? Artinya menyembah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa sih artinya kita menyembah dipimpin oleh Roh Kudus? Itu artinya kita menyembah dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang melakukan sesuatu dalam pimpinan Roh Kudus, dia lakukan dengan iman. Karena iman kebanyakan tidak masuk di akal. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dorongan dan pimpinan Roh Kudus, itu semua berbicara tindakan iman. Saudara, apa artinya kita menyembah dengan iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar dari apa yang saudara dan saya harapkan, juga bukti dari yang tidak kita lihat. Pagi ini kita mau praktek. Mari kita mulai dari apa yang kita harapkan di musim ini. Hari-hari ini saudara mungkin sedang berharap sesuatu. Pengharapan berbicara mengenai sesuatu yang ada di masa depan, yang kita belum dapat lihat, tetapi kita punya keyakinan harapan itu ada karena iman kita hari ini. Saudara mungkin belum menerima apapun, tapi kita tuh menunjukkan sikap bahwa kita sudah menerima. Artinya kalau saudara dan saya masih dijanjikan Tuhan, tapi kita sudah menerima, kita bertindak seolah-olah kita sudah menerima. Karena Alkitab juga berkata di Yakobus 2 ayat 26b, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman bukan sekedar berkata, oh saya percaya. Tapi iman itu artinya saudara bertindak karena saudara percaya. Mengapa dalam penyembahan kita berterima kasih kepada Tuhan? Saudara dan saya berterima kasih bukan karena apa yang Dia berikan kepada kita saja,
Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena apa yang Tuhan janjikan. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan, tanda terima kasih. Saya tiap-tiap hari ucapkan terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Saya belajar tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi untuk mengucap syukur. Tiap-tiap hari saya berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dan dalam hidupku. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita setiap hari masih bisa mengucap syukur? Saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Kadangkala saat kita menghadapi badai hari-hari ini atau gelombang pandemi yang kita hadapi hingga saat ini belum juga mereda, sehingga membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Alkitab mengajarkan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalau saudara dan saya banyak berterima kasih kepada Tuhan, saudara akan melihat mujizat dari Tuhan, jawaban doa dari Tuhan yang sering kita tidak duga. Saya nggak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Mungkin banyak kita nggak bisa mengucap syukur karena situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi kita belajar dengan iman. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas janji-janji Tuhan. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah dalam kekudusan. Kita dalam keadaan yang benar. Firman Tuhan berkata di Yesaya 59 ayat 2. Apa yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu? Ialah segala kejahatanmu. Apa yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu dan Allahmu, sehingga Ia tidak mendengar? Ialah segala dosamu. Adanya tembok pemisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu seperti tembok yang memisahkan kita, sehingga waktu kita berseru Dia tidak mendengar. Demikian juga dengan pujian. Kita kadang sulit nyanyi, sulit menyembah Tuhan karena ada dosa yang menghalangi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita mau mempunyai hati yang selalu rindu menyembah Tuhan. Jadi kesimpulannya, menyembah Bapa dalam roh artinya kita menyembah dengan iman. Menyembah Bapa dalam kebenaran artinya kita menyembah dalam kekudusan. Kalau saudara dan saya hidup di dalamnya, lakukan itu. Saya percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan yang kita naikkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada di rumah saudara, pagi, siang, sore, atau malam hari, mari kita selalu rindu menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Biar melalui pujian kami, Engkau menjamah setiap kami, memulihkan kami, biar tidak ada dosa yang menghalangi kami dari hadirat Tuhan. Apa yang kami nyanyikan digenapi dalam nama Yesus. Yuk mari kita mau menyembah Tuhan. Jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku,